pertama yaitu sikat gigi. Sikat gigi, ya. Sekarang gosok gigi ya, tindakannya. Lanjut. Yang kedua pasta gigi. Ya, pasta gigi. Yang ketiga bengkok 2 buah. Bengkoknya 2 buah. Yang keempat gelas berisi air hangat. Oke. Gelas berisi air hangat dan biasanya ada sedotan ya. Tapi sedotannya tolong dibuka ya. Nanti jangan pakai kertas dikasih ke pasien ya. Sedotannya dibuka ya. Lanjut. Selanjutnya tisu pada tempatnya. Ya, tisu pada tempatnya. Ayo. Lanjut. Selanjutnya sedotan atau pipet straw. Tadi sedotan ya. Oke. Tindakannya. Validasi perlunya prosedur pada status atau rencana keperawatan. Berikan salam terapeutik. Ya, Tuan M atau Ibu M akan dilakukan tindakan gosok gigi karena bagian mulutnya atau giginya tampak kotor dan udah dari kemarin atau 2 hari belum gosok gigi. Ya, lanjut. Berikan salam terapeutik. Selamat pagi Bu, sesuai kontrak kita akan melakukan gosok gigi ya Bu ya. Ya, Sus. Jelaskan tindakan pada klien. Siapkan alat. Terus cuci tangan dan pasang sarung Cuci tangan. tangan dan pakai sarung tangan. Pasang skren atau sampiran atau gorden. Ya, pasang sabira. Terus atur posisi pasien. Ya. Pada pasien-pasien yang akan dilakukan gosok gigi bisa posisi duduk atau bisa posisi semi fowler ya. Atau kalau nggak bisa dia duduk berarti tindakannya bukan gosok gigi ya, tapi oral hygiene. Ya, gosok gigi dilakukan pada pasien yang dia hanya bisa duduk. Soalnya kan dia harus menelan air yang dikumur ya, bukan menelan sih. Ada air yang dikumur, takutnya ada cairan yang masuk ke dalam kerongkongan. Selanjutnya pasang pengalas di bawah dagu. Bu, kita pengalas dulu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya basahi sikat gigi dengan air, kemudian bubuhi pasta gigi. Ya, dibasahin dulu ya dengan air, kemudian dipakai odolnya. Lanjut. Bengkok diletakkan di bawah pipi pasien. Nah, ini berarti posisinya semi polar ya? Iya. Oke. Berarti gimana ya? Ya udah begini. Ini aja ada. Ada. Itu tuh di sebelah. Iya, beradanya belah sini. Ya udah, nggak apa-apa sih tadi. Kita rubah ya posisinya semi polar. Sini, Ya. sini aja. Nggak ada di sini. Sampai di atas aja saya. Terus Ya udah cukup. Ya, jadi bengkoknya ditaruh di sini. Kemudian pasien kumur-kumur dan airnya dibuang ke bengkok. Bu, nanti kumur-kumur ya Bu ya. Airnya dibuang ke bengkok. Ya, lanjut. Sikat gigi pasien dengan sudut 45 derajat antara bulu sikat dan gigi. Ya, untuk sikat gigi kalau tangannya pasien bisa melakukan sendiri, boleh pasien sendiri karena apa lebih apa ya, lebih enak. Tapi kalau dia tangannya ternyata di sini pakai infus, di sini pakai infus, jadi susah digerakkan, maka tangan tugas atau perawat yang memasukkan ke daerah mulut ya. Bu, dibuka mulutnya Bu ya. Selanjutnya gosok gigi bagian luar depan dari arah atas ke bawah Ya, dan sebaliknya untuk gigi bawah. ya, gitu ya. Oke, lanjut. Gosok gigi bagian luar samping kiri kanan dari atas ke bawah dan sebaliknya. Ya, gosok gigi ke arah ke bawah, samping kanan dan samping kiri.
Gosok gigi bagian dalam, atas ke bawah dan sebaliknya. Bagian dalam, atas, bawah, kanan, kiri, dan sebaliknya. Gosok geraham atas dalam dengan arah ke depan belakang. Ya, dibuka ya Bu ya, mulutnya mau menggosok daerah geraham. Ya. Selanjutnya, pasien kumur-kumur dan airnya dibuang ke bengkok. Ya Bu, kumur dulu ya Bu. Oke. Selanjutnya, mulut dikeringkan dengan tisu dan buang ke tempat sampah bengkok kosong. Ya, mulutnya dibersihkan dengan tisu. Ya. Bengkok dan pengalas diangkat. Selanjutnya, atur kembali posisi pasien. Bu, mau terlentang lagi Bu atau mau posisi seperti ini? Seperti ini aja Sus. Oke. Selanjutnya, alat dirapihkan. Setelah dirapikan, Selanjutnya, perawat cuci tangan. lalu cuci tangan. Dokumentasi hasil tindakan. Oke. Setelah dilakukan tindakan gosok gigi pada NaN, gigi tampak bersih. Terminasi tindakan, evaluasi, dan tanggapi respon hasil serta kontrak yang akan datang. Ibu tadi udah gosok gigi ya Bu, gimana Bu rasanya? Iya Sus, lebih enak Sus. Ya Bu. Bersih. Ya, nanti kalau gosok gigi pagi dan sore ya Bu ya. Iya, Atau setelah makan, nanti bisa dibantu sama keluarga Ibu ya. Iya Sus. Untuk tindakan selanjutnya nanti saya akan datang lagi untuk pemasangan NGT ya Bu ya. Baik Sus. Ya. Oke. Ini adalah untuk menampung buang air kecil atau buang air besar pada pasien. Ya. Nah, dan ini adalah satu set. Jadi kalau mau naruh pispot itu letaknya adanya di bawah ya. Jangan pispot taruh di meja. Ya. Pispot adanya di lantai. Seperti ini. Ya. Kemudian kalau mau naruh tutupnya di lantai jangan seperti ini ya. Taruh tutup di lantai seperti ini. Tapi dibalik. Oh iya. Ya, karena apa? Karena dia bekas feses, bekas urin ya, takut lantainya terkontaminasi. Jadi kalau naruh di lantai pada pispot, tutupnya dibalik ya. Seperti itu. Oke, kalau yang ini namanya urinal. Urinal itu untuk menampung buang air kecil pada genital pada laki-laki. Ya. Gitu. Oke, satu lagi nih, ya agak-agak ini namanya puasa ya. Maaf ya, ini dikasih genital ya kalian ya. Ini adalah pantum genital laki-laki. Jadi kalau mau membersihkan perineum care, mulai yang ini namanya uretra, yang ini orificium uretra, dan ini adalah batang penis. Jadi membersihkannya caranya adalah uretra dulu nih dibersihkan, baru sampai batang penisnya. Ya, baru sampai pada skrotumnya. Itu ya, yang ini adalah skrotumnya. Oke, ini yang genital laki-laki. Dan maaf nih, sekarang genital wanita nih. Ya, genital wanita. Nanti di perineum ada labia mayora dan labia minora yang di bagian dalam. Ya. Jadi nanti posisinya tangan yang kiri adalah membuka labia mayora dan minora, kemudian dibersihkan dengan kapas sublimat. Labia mayora dibersihkan bagian kanan, labia minora dibersihkan bagian kiri. Terus udah labia minora, tadi mayora ya, minora, terus minora.
gitu ya, untuk genetal. Oke ya, kalian kan sekarang mau jadi tenaga kesehatan ya, jadi udah belajar terbiasa ya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Ya, sekarang kita sebutkan alatnya tadi. Ini ya, cara menggulungnya adalah diginikan kapas yang seperti ini, digulung ya, kemudian ada beberapa, nanti dikasih cairan sublimat. Cairan sublimat itu warnanya kuning ya, atau kalau tidak ada dikasih dengan air hangat ya. Selanjutnya sarung tangan atau pinset anatomi 1 buah. Karena daerah genital tentu harus pakai sarung tangan ya. Selanjutnya pispot. Oke, pispot yang ini. Lanjut. Selanjutnya yaitu botol cebok. Oh, botol cebok itu botol aqua sayang, botol aqua ya. Karena lagi pada puasa nggak pada minum, jadi nggak ada botol aquanya ya. Selanjutnya perlak dan alas atau pengalas bokong. Perlak dan alas. Ini perlak, ini alasnya, ya seperti itu ya. Lanjut. Selanjutnya tisu atau kertas kloset. Tisu, ya. Selanjutnya yaitu bengkok. Bengkok. Selanjutnya sampiran. Terus selimut ekstra. Oke, selimut ekstra tadi. Kalau selimut, pokoknya kalau selimut itu lipetannya kayak yang tadi di awal ya, seperti ini. Ya, lanjut. Selanjutnya cuci tangan. Oke. Tiduran aja. Selamat pagi Bu, sesuai kontak. Ibu kan pakai kateter ya. Nanti kita akan bersihkan daerah genital Ibu ya Bu. Yesus. Lanjut. Pasang sampiran atau tutup tirai jendela dan gunakan sarung tangan. Oke, pasang sampiran. Harus pakai sarung tangan ya, karena daerah genital. Selanjutnya bawa alat ke dekat pasien. Bawa alat ke dekat pasien ya udah. Pelaksanaan prosedur, tanyakan pasien untuk bak terlebih dahulu sebelum tindakan dilakukan. BAB ya? Ya, Bak. Bu, hari ini udah BAB belum Bu? Buang air besar? Udah. Oh ya udah ya Bu ya. Oke, lanjut. Bantu atur posisi pasien, untuk wanita posisi dorsal, rekom, dan untuk pria kaki sedikit dibuka. Ini pakai celana nggak? Oke, sekarang kita posisi dorsal recumbent ya. Lu pakai celana. Jadi posisi dorsal recumbent, pasiennya tiduran, kakinya ditaruh begini, nah giniin, gitu ya. Gini ya posisi dorsal recumbent. Lanjut. Pasang selimut mandi dan turunkan selimut pasien. Bu, kita ganti selimut dulu ya Bu ya, supaya selimut yang di Ibu tetap bersih. Jadi ada selimutnya pasien, diambil selimutnya pasien. Ya, lanjut. Buka pakaian pasien bagian bawah dan pasang perlak. Bu, pakaian bawahnya dibuka dulu ya Bu. Ya. Lanjut. Pasang pispot di bawah bokong. Oke, pakaian perlak dulu kan? Enggak. Oke. Pakai pispot. Berarti kan pispot begini ya. Jadi pispotnya jangan sama tutupnya ya, ke dalam sini. Nanti nggak ada urin yang masuk, urinnya malah kemana-mana. Jadi pispotnya tutupnya dibuka, taruh di lantai dengan kondisi seperti ini. Oke. Bu, dipasang pispotnya ya. Ini taruhnya di bokong ya, bukan begini. Bukan begini ya sayang ya, tapi begini. Ini buat bokong, buat pantatnya pasien. Bu, kita pasang pispot ya Bu ya.
Lanjut. Wanita, tangan kiri membuka labia mayora, cuci bersih labia mayora kanan dan kiri bergantian dari arah atas ke bawah 1 kali usapan dengan menggunakan kapas submed desinfektan. Kemudian bersihkan labia mayora kanan, kiri dan vestibulum dengan cara yang sama sehingga bersih. Jadi nih kondisinya saya buka ya biar kelihatan nih pemirsa yang di sana ya. Gitu. Ini jadi tadi bukan tadi pakaiannya udah dibuka ya. Ini pada wanita. Jadi kan tadi labia mayoranya dibuka, kemudian di sini aja ya. Tapi kondisinya posisinya seperti itu ya. Nanti dibersihkan bagian kanan, kemudian dibersihkan labia mayora kiri, kemudian dibersihkan labia minora kanan, dibersihkan labia minora kiri. Kemudian nanti vestibulum di tengah ya, gitu. Dengan memakai kapas nih, kalau bisa kapasnya, kalau saya sih 5 kapas dalam 1 genggaman. Jadi nggak mondar-mandir, tangannya habis dari genital ke situ. Kalau saya makainya. Jadi kapas sublimat di sini, labia mayora buang, ya. Saya labia mayora buang, labia minora buang. Kemudian labia minora satunya buang, kemudian di vestibulum seperti itu ya. Udah. Kalau di pria, bersihkan gland penis dengan kapas submed dari ujung ke arah bawah dengan cara memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian batang penis dari atas ke bawah dan skrotum dari atas ke bawah semua dalam 1 kali usapan sehingga bersih. Oke. Kalau pada pria nggak usah pakai pispot ya, tapi hanya meregangkan kakinya pasien aja. Ini ceritanya cowok ya. Pak, sesuai kontrak ya Pak ya, kita bersihkan ya Pak daerah. Ini ceritanya cowok ya, ceritanya nih cowok ya. Bersihkan gland penis dari atas, revisionnya dulu ya, kemudian buang di bengkok, kemudian dari gland penis ke sini, dari atas ke bawah ya, ya, kemudian bersihkan lagi dari atas ke bawah gitu ya. Jadi pertama adalah orifisiumnya, orifisium uretra ya, buang, bersihkan dari gland penis ke atas, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah seperti itu ya. Dan terakhir daerah skrotumnya. Oke, lanjut. Kapas kotor dibuang ke dalam bengkok. Kapasnya ditaruh di bengkok ya. Terus pispot dan alas diangkat. Pispotnya diangkat. Lanjut. Pasien dirapikan, posisi diatur kembali. Bu, pakaiannya dipakai lagi ya Bu ya. Oke. Lanjut. Sampiran dibuka. Oke. Selimutnya dibuka dulu ya. Ini kan selimut pasien ya. Selimut tindakan. Selimutnya diganti. Rapikan alat dan lepaskan sarung tangan. Ya, rapikan alat dan pakai sarung tangan. Ya, untuk perineum care ya, mudah-mudahan udah jelas. Ya, seperti ini. Ya, gini. Kemudian nanti dibentuk segitiga seperti ini. Terus gini. Terus gini. Ya, nanti ditaruh di sini. Ini bentuknya seperti ini ya, gitu ya. Lanjut, ini jadi ada 3 atau 4 depers atau 5 ya. Lanjut.
Pelaksanaan atau kesadaran menurun akan dilakukan tindakan oral hygiene. memberitahu pasien, jelaskan kepada keluarga. Ya, jadi kalau pada pasien tidak sadar harus informasi, harus kasih tahu bahwa kita mau melakukan tindakan, karena dia nggak bisa jawab tapi dia tahu kondisi kita berada di dekatnya. Nah, untuk hari ini atau sekarang kita akan melakukan pembersihan daerah mulut Bapak ya. Pasiennya nggak sadar. Oh ya. Selanjutnya membawa alat ke pasien. Ya, bawa alat ke pasien, lanjut Lalu mencuci tangan. cuci tangan, terus Uji adanya refleks muntah dengan menempatkan spatel lidah di atas. Bangun belakang lidah pada pasien. Kayaknya ini posisinya terbalik deh, Bu. Kelihatan soalnya, Bu. kelihatan nggak sayang? Kelihatan nggak? Oh, tapi pasiennya nggak sadar. Berarti palanya di sana lagi ya. Nah, jadi pasien disuruh buka mulut atau kita buka mulutnya dengan menekan dagu ke bawah. Kemudian kita tekan dengan sudik lidah, ya seperti ini. Bu, buka mulutnya ya. Tapi kalau pasien nggak sadar, dia mau kita ngomong apa juga diam aja. Gitu. Kita buka mulutnya, kemudian kita tekan lidahnya ke bawah, gitu ya. Nah, itu dilihat apakah saat kita masukkan sudik lidah pasiennya muntah atau tidak. Gitu. Kalau pasiennya muntah, nggak usah dilakukan, karena apa? Dia akan mengeluarkan cairan lebih banyak kalau ada respon, ada stimulus ke daerah mulutnya, gitu ya. Tunggu sampai respon muntahnya hilang. Tapi kalau tidak muntah, boleh dilakukan. Ya, lanjut. Infeksi rongga mulut. Nah, tadi sambil diinspeksi rongga mulutnya, kebersihan daerah mulutnya ya. Ada karies, ada sariawan, ada perdarahan di daerah mulutnya. Lanjut. Selanjutnya posisikan pasien semi-fowler. Ya, ceritanya semi-fowler ya, ceritanya ya. Oke, lanjut. Tempatkan handuk di bawah dagu. Ya. Secara hati-hati renggakan gigi atas dan bawah pasien dengan spatel lidah. Ya, lanjut. Bersihkan mulut menggunakan daver yang dikaitkan dengan pinset. Ya. Bersihkan bagian depan. Jadi depers itu kan tadi bentuknya seperti ini ya. Ini jadi dia akan dicapit atau dijepit oleh pinset seperti ini, gitu ya. Lanjut. Ini depersnya udah diisi sama air. Airnya biasanya NaCl, ya. Lanjut. Bersihkan bagian depan, dalam mulut, gigi atas dan gigi bawah. Bu, dibuka mulutnya ya, Bu ya. Oke. Selanjutnya isap sekresi. Ya, jadi ini taruh di bengkok, ya. Kemudian kalau ada masalah saliva yang banyak, maka kita harus pakai suction. Tadi nggak disiapin suctionnya ya. Suction itu adalah alat untuk menyedot ludah yang ada di mulut pasien. Lanjut. Jelaskan pada keluarga bahwa tindakan sudah selesai. Bu, bersihkan mulutnya udah selesai ya Bu ya. Tadi tampak banyak kotoran di kasanya. Lanjut. Selanjutnya terminasi. Oke. Bu, untuk tindakan udah selesai. Mulut ibu tampak bersih. Ya, untuk selanjutnya nanti saya akan melakukan pemberian obat ya Bu ya. Selanjutnya yaitu cuci tangan. Oke, cuci tangan. Ya, udah selesai? Ya, udah selesai.